Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta MPLS SMKN 1 Duduk Sampean tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini materi yang kita berikan adalah tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean. Materi diberikan secara daring karena kegiatan MPLS-nya diberikan saat ini karena ada dampak dari COVID-19. Adapun ekstrakurikuler yang ada di SMK nanti kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa daftar sesuai dengan minat dan bakat kalian untuk kemajuan SMKN 1 Duduk Sampean. Yang pertama, ini profil saya sebagai pemateri pada materi kegiatan ekstrakurikuler. Nama saya Fajar Sudarmawan, sarjana pendidikan. NIP saya 1983092011011007. Tanggal lahir di Gresik 9 Februari 83. Alamat saya di Jalan Raya Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Instansi saya bekerja di SMKN 1 Duduk Sampean. Mapel nanti yang saya ajarkan di SMKN 1 Duduk Sampean adalah saya mengajarkan pembelajaran penjaskes atau pelajaran olahraga. Tugas tambahan yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean, saya di sini sebagai pembina OSIS. Jadi anak-anak kalau nanti kepingin menggali ilmu tentang OSIS, maka bisa nanti bergabung dan akan ketemu saya sebagai pembina kalian. Yang kedua, saya juga sebagai koordinator ekstrakurikuler yang membawai beberapa ekstra yang ada di SMK. Dan yang ketiga, saya di sini juga sebagai pembina ekstra bola voli putra bagi anak-anak nanti, terutama yang putra yang mempunyai bakat dan minat di bola voli. Nanti kita bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler bola voli. Ini fotonya dengan tim dari ibu-ibu guru yang pernah mengikuti kejuaraan bola voli tingkat kecamatan. Alhamdulillah sekolahan kita mendapatkan juara 2. Waktu itu final ketemu dengan SMP Sumengkoh. Berikut ini tentang ekstrakurikuler. Apa sih ekstrakurikuler itu? Ekstrakurikuler adalah kegiatan atau ekskul, kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi anak-anak nanti bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK ini sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Dan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam sekolah. Yang kedua, pengertian ekstra berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060-U-1993 dan nomor 080-U-1993 tentang kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Yang selanjutnya, fungsi ekstrakurikuler. Apa sih fungsi ekstrakurikuler? Yang pertama, fungsi ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan, potensi,
dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas menurut Akib dan Suja garing 2011.268. Terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan, yaitu 1. Pengembangan, yang nomor 2 sosial, ketiga reaktif, dan keempat persiapan karir. Apa itu fungsi pengembangan? Fungsi pengembangan yakni kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberi kesempatan untuk membentuk karakter dan pelatihan kepemimpinan. Yang nomor 2, fungsi sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Yang ketiga, fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks atau santai, menggembirakan dan menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Itulah fungsi dari ekstrakurikuler. Ada 4 fungsi. Yang pertama tentang fungsi pengembangan, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi rekreatif, dan yang keempat fungsi persiapan karir. Selanjutnya, apa sih tujuan dari ekstrakurikuler? Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha, dari pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Ketiga, mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat. Yang keempat, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri. Itu adalah tujuan dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Berikutnya, jenis-jenis ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler dibagi menjadi 2 macam, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Apa sih ekstrakurikuler wajib itu? Ekstrakurikuler wajib adalah ekstrakurikuler yang merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Contohnya pramuka. Karena pramuka sudah masuk ekstrakurikuler wajib khususnya untuk siswa kelas 10. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan adalah ekstrakurikuler yang merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan minatnya masing-masing peserta didik. Salah satu contohnya bola voli,
futsal, paskibraka, pencak silat, dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis ekstrakurikuler. Satu ada ekstrakurikuler wajib dan satu ada ekstrakurikuler pilihan. Oke, selanjutnya jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMK. Apa saja sih ekstrakurikuler yang ada di SMK? Yang pertama, di SMK ada ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua ada bola voli putra yang dibina oleh saya sendiri. Kalau ekstra pramuka tadi dibina oleh Mas John Vio. Terus ada bola voli putri nanti yang dibina oleh Muhammad Agung Prasetyo. Futsal putra dibina oleh Bapak Muhammad Fakhruddin Soleh. Futsal putri dibina oleh Bapak Suaibi. Paskibraka dibina oleh Bapak Wildan Febriansa. Pencak silat dibina oleh Mas Sohib. Inggris course dibina oleh Ibu Ita Puspitasari. Karya ilmiah remaja dibina oleh Ibu Amelia Novitasari. Jurnalistik dibina oleh Ibu Umu Jazia. Al-Banjari dibina oleh Bapak Mursyid. Dan tari dibina oleh Ibu Widya Rahmasari. Itu adalah beberapa ekstra yang ada di SMK. Yang pertama pramuka. Pramuka di kurikulum K13, pramuka sudah masuk ke pembelajaran wajib yang dilaksanakan di proses belajar mengajar dan diwajibkan khususnya buat peserta didik kelas 10. Tujuan untuk mengikuti ekstra pramuka yang pertama, membiasakan diri anak untuk disiplin. Yang kedua, memupuk semangat gotong royong dan kebersamaan. Ketiga, membiasakan diri untuk mandiri. Keempat, mengembangkan karakter tidak mudah menyerah. Yang kelima, belajar untuk bertahan hidup. Keenam, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Itu adalah tujuan dari kegiatan pramuka. Ya, ini galeri-galeri foto kegiatan pramuka yang ada di SMKN 1 Dodok Sampean. Yang pertama ada kegiatan persami, perkemahan Sabtu malam Minggu. Ya, di sini anak-anak akan diajarkan bagaimana anak-anak bisa disiplin, bagaimana anak-anak bisa hidup mandiri selama mengikuti kegiatan persami. Yang kedua ada upacara ambalan. Jadi di SMK ini sudah dibentuk ambalan untuk putra dan sudah ada dibentuk ambalan untuk putri. Jadi sudah disiapkan dua hal tentang ambalan yang ada di SMK ini, baik untuk putranya dan untuk putrinya. Selanjutnya ekstrakurikuler bola voli. Di SMK Dodok bola voli ada dua, ada bola voli putra dan ada bola voli putri. Tujuan mengikuti ekstra bola voli yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan teknik dasar bermain bola voli dalam upaya meningkatkan prestasi non-akademik. Yang kedua, pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Jadi anak-anak kalau kepingin fisiknya tumbuh dengan cepat, maka bisa mengikuti ekstra. Contohnya ekstra bola voli. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknik dasar dan taktik bermain bola voli. Yang keempat, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, dan percaya diri. Ini galeri-galeri untuk kegiatan bola voli. Jadi sudah kita bentuk tim bola voli untuk putra. Dan ini galeri tim bola voli putri.
Jadi dalam 1 tahun kita bisa mengikuti beberapa event, baik kegiatan lomba di tingkat kabupaten atau nanti lomba yang diadakan di salah satu SMA atau SMK yang ada di Kabupaten Gresik. Silakan nanti bisa bergabung. Jadi anak-anak yang punya bakat bola voli, baik putra maupun putri, bisa bergabung mengikuti ekstra bola voli di SMKN 1 Duduk Sampean. Selanjutnya futsal putra dan putri. Tujuan mengikuti ekstra futsal yang pertama, menyediakan wadah untuk siswa dan menyalurkan hobinya dan menghadirkan corak positif kepada para siswa, yaitu sifat-sifat sportivitas, serta mencetak bibit-bibit baru olahragawan yang berprestasi di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua, mengembangkan keterampilan teknik dasar bermain futsal dalam upaya meningkatkan prestasi non-akademik. Yang ketiga, pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Ini adalah galeri-galeri kegiatan futsal baik putra maupun putri. Ya, jadi kita pernah mengikuti kegiatan futsal yang ada di Kabupaten Gresik. Pada saat itu kita mendapatkan juara 2 pada kompetisi UISI yang diadakan oleh Universitas Semen Gresik. Ya, jadi kita mendapatkan juara 2, sekaligus kita juga tim kita ada yang sebagai top scorer pada kegiatan tersebut. Ya, ini kegiatan futsal yang diadakan di tingkat sekolah sendiri. Jadi selain kita mengikuti kegiatan di luar, jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana cara kita menyelenggarakan pertandingan, terutama di wilayah kita sendiri. Di SMKN 1 Duduk Sampean mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kegiatan ini dilakukan biasanya sebelum adanya kegiatan HUT SMKN 1 Duduk Sampean. Dan yang kedua, ini adalah galeri kegiatan futsal untuk putri. Nah, kita mengikuti kegiatan futsal yang diadakan di Kabupaten Gresik. Ini adalah foto-fotonya yang anak-anak pernah mengikuti kegiatan futsal. Nah, selain kita mengikuti kegiatan di luar, kita juga mengadakan kompetisi internal yang diadakan di sekolah setiap tahun sekali. Selanjutnya, ini prestasi futsal. Yang pertama, kita juara 2 futsal putri Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Yang kedua, juara 2 futsal putra UISI Cup Universitas Semen Gresik tahun 2019. Top skor futsal putra UISI Cup Universitas Semen Gresik tahun 2019. Itulah prestasi-prestasi futsal SMK Duduk, baik futsal putra maupun futsal putri. Selanjutnya, ekstra paskibraka. Tujuan dari mengikuti ekstrakurikuler paskibraka yang pertama, melatih kedisiplinan. Yang kedua, menguatkan fisik, karena kegiatannya banyak di luar kelas, di outdoor, sering kepanasan juga, jadi anak-anak fisiknya bisa semakin hari bisa semakin kuat. Yang ketiga,
memiliki rasa cinta tanah air. Yang keempat, bersosialisasi. Yang kelima, memupuk jiwa kepemimpinan. Dan yang terakhir, membanggakan kedua orang tua. Ya, jadi kalau Paskib kita sudah mengikuti, dan 1 tahun sekali itu ada kegiatan yang diadakan di kabupaten pada saat Agustus atau hari kemerdekaan Indonesia. Biasanya dari pihak kabupaten mengambil beberapa anak untuk mengikuti seleksi paskibraka yang diadakan di kabupaten. Dan alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini SMKN 1 Duduk Sampean selalu menyumbangkan anak-anak terbaiknya untuk mengikuti paskibraka yang ada di Kabupaten Gresik. Ini galeri kegiatan paskibraka SMKN 1 Duduk Sampean. Pada saat latihan, jadi latihannya bisa rolling, tidak harus di sekolahan. Kadang juga kita berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain, atau bisa dinamakan latihan gabungan dengan sekolah lain. Nah, ini pada saat waktu kita latihan di SMA Negeri 1 Gresik, latihan gabungan di sana. Pakaian dari Paskib sudah ada di SMK, sudah disiapkan baik laki-laki maupun perempuan. Ini pada saat kegiatan lomba, jadi anak-anak sudah berkali-kali mengikuti kegiatan lomba baik di Kabupaten Gresik maupun di luar Kabupaten Gresik. Nah, selama kegiatan kita pernah mendapatkan beberapa piala yang kita bawa sampai menuju ke SMKN 1 Duduk Sampean. Nah, ini berapa piala-piala yang sudah dibawa oleh Ekstra Paskibraka untuk SMKN 1 Duduk Sampean. Prestasi-prestasi Paskibraka mulai awal sampai tahun ini. Yang pertama, juara 2 Kota Media di Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, juara 2 Madya di SMA Negeri 1 Kebomas. Dan yang ketiga, juara harapan 2 di SMA Negeri 1 Manyar. Itu adalah prestasi-prestasi Paskibraka SMKN 1 Duduk Sampean. Yang selanjutnya tentang pencak silat. Tujuan dari ekstrakurikuler pencak silat yang pertama, pengembangan pendidikan mental dan spiritual. Yang kedua, pengembangan aspek bela diri. Yang ketiga, pengembangan seni. Keempat, pengembangan olahraga. Dan yang terakhir adalah pengembangan pendidikan. Jadi kalau di sekolah pada saat pencak silat, satu tempat atau satu wadah yang digunakan pada saat ekstra pencak silat di sekolah. Jadi di sini tidak ada dalam artian nama-nama perguruan yang masuk di sini, baik perguruan A, perguruan B, atau perguruan C. Jadi di sini anak-anak pada saat latihan semua pakaian yang berhubungan dengan faktornya masing-masing atau perguruannya masing-masing, maka harus dilepas terlebih dahulu. Kita di sini biasanya pakai nama IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Karena apa? Karena di dalam sekolah itu banyak dari anak-anak itu yang mengikuti ekstra pencak silat itu dari beberapa perguruan. Maka dari itu, biar nanti memotivasi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya, maka
perguruan-perguruan yang mereka ikuti harus ditanggalkan terlebih dahulu pada saat latihan di sekolahan. Itu ekstrakurikuler yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean. Ini adalah galeri-galeri kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean. Nah, ini pada saat latihan. Karena ekstra pencaksilat ini masih terbilang ekstra yang baru dimulai. Ya, jadi maka dari itu untuk anak-anak yang kelas 10 yang mempunyai bakat minat untuk pencaksilat bisa bergabung di sini, karena di SMK ini ada namanya LKS, lomba kreativitas siswa, yang nanti diadakan oleh cabang dinas Kabupaten Gresik, yang diadakan seleksi mulai dari seleksi tingkat kabupaten sampai nanti seleksi di tingkat provinsi mewakili SMK yang ada di Kabupaten Gresik sampai SMK yang ada di Jawa Timur. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemarin siswa kita sudah pernah mewakili untuk kegiatan pencaksilat ini, bukan cuma di kabupaten atau provinsi, dia sudah pernah mewakili sampai tingkat nasional. Dan alhamdulillah SMK Duduk menjadi juara 1 tingkat nasional pencaksilat. Itu adalah prestasi-prestasi ekstrakurikuler yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean. Selanjutnya English course. Tujuan ekstrakurikuler bahasa Inggris yang pertama, sarana menyalurkan minat bakat dan prestasi siswa-siswi dalam berbahasa Inggris. Kalau Anda kepingin pandai berbahasa, pintar berbahasa Inggris, maka silakan mengikuti ekstra tersebut. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu mengenai bahasa Inggris, terutama keterampilan dalam berbicara di depan publik. Ini adalah galeri-galeri ekstra bahasa Inggris. Ya, jadi pada saat kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris biasanya bisa dilakukan di dalam kelas dan biasanya juga dilakukan di luar kelas. Jadi anak-anak biar merasa senang dan tidak merasa bosan pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, karya ilmiah remaja atau disebut juga dengan KIR. Tujuan dari karya ilmiah remaja yang pertama, mengoptimalkan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan bakat dan minat siswa, khususnya dalam bidang ilmiah, khususnya dalam memecahkan segala alam yang ditemui dengan kepekaan yang tinggi, dengan metode yang sistematis, objektif, rasional, dan berprosedural, sehingga akan didapatkan kompetensi untuk mengembangkan diri dalam kehidupan. Yang kedua, materi yang pernah diberikan oleh pembina pada saat kegiatan KIR yang ada di SMK 1, kita sudah pernah mencoba untuk uji coba mengelola terem besi, karena di SMKA 1 Duduk Sampean itu banyak tumbuh pohon-pohon terem besi. Jadi kita coba untuk mengolahnya biar nanti bisa bermanfaat. Yang kedua, uji coba pembuatan telur asin. Yang ketiga, uji coba pembuatan filter air. Dan yang terakhir, uji coba pembuatan pompa air tenaga angin. Nah, itu beberapa uji coba yang sudah pernah dilakukan oleh anak-anak ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR. Berikut ini adalah galeri ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Nah, ini pengelolaan terem besi, jadi pemanfaatan sesuatu yang ada di SMK ini, pohon yang ada di SMA ini kita manfaatkan, kita buat dan kita cari solusinya gimana caranya untuk mengelola terem besi tersebut. Nah, yang kedua ini pembuatan filter air tadi. Ya. Nah, di samping itu anak-anak juga diajarkan untuk mengisi informasi yang ada di sekolah melalui
mading atau majalah dinding yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean. Selanjutnya, ekstrakurikuler jurnalistik. Tujuan dari ekstrakurikuler jurnalistik yang pertama, mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan khususnya dalam bidang kepenulisan. Itu adalah tujuan dari ekstrakurikuler jadi jurnalis. Jadi kalau Anda kepingin bisa menulis atau kepingin jadi reporter atau kepingin jadi juru tulis yang bagus, makanya Anda harus bisa bergabung di ekstrakurikuler jurnalistik. Inilah galeri-galerinya. Jadi anak-anak diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara menulis yang baik dan benar, akan semuanya akan diajarkan di ekstrakurikuler jurnalistik. Selanjutnya, Al-Banjari. Tujuan dari ekstrakurikuler Al-Banjari yang pertama, mengembangkan potensi, bakat, minat peserta didik dalam bermain suatu alat Al-Banjari dengan cara dipukul menggunakan tangan, dan apabila dipukul bersamaan akan menimbulkan suara musik yang teratur dan merdu. Ya, biasanya kalau tahun kemarin pada saat HUT-nya SMK, di SMK itu ada kegiatan sholawatan atau ada kegiatan namanya Jumat awal, biasanya diisi dengan pengajian, dan di situ salah satunya anak-anak Al-Banjari mengisi acara-acara sebelum kegiatan Jumat berkah, ya, yang biasanya dilakukan di istighosa, yang dilakukan pada saat minggu pertama. Jadi anak-anak selain mendapatkan pembelajaran tentang pembelajaran yang lain, anak-anak juga di sini juga diajarkan dengan pembelajaran agama Islam khususnya, karena di sini peserta didiknya mayoritas banyak yang beragama Islam, walaupun ada sebagian dari siswa kita ada yang non muslim. Itu adalah tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler Al-Banjari. Jadi anak-anak yang mempunyai potensi kepingin menjadi pemain Al-Banjari yang handal, maka anak-anak bisa mendaftarkan di ekstra Al-Banjari yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean. Ini adalah galeri ekstrakurikuler Al-Banjari. Ya, jadi untuk alat-alatnya sudah disiapkan semua. Ya, insya Allah untuk alatnya sudah lengkap semua. Silakan nanti kalian bisa berkolaborasi dengan teman kalian dan pembina kalian supaya Al-Banjari dari tahun ke tahun bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, sebagai pemungkasnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler tari. Biasanya tari itu dipakai mayoritas kebanyakan kaum hawa, tapi beberapa tahun dulu ada beberapa siswa kita laki-laki yang juga mengikuti ekstra tari, karena dia juga senang di ekstra tari, makanya dia mengikuti ekstra tari. Tujuan dari kegiatan ekstra tari yang pertama, mendalami dan menjaga budaya daerah khususnya seni budaya tari. Yang kedua, memberikan kesempatan ekonomis bagi siswa lewat kemampuan profesionalnya. Jadi kalau anak-anak bisa tari, anak-anak bisa mengajar di daerahnya masing-masing, atau nanti anak-anak bisa menjadi guru les privat di daerah atau di kota atau dimanapun, yang intinya nanti akan mendapatkan pundi-pundi uang untuk kalian sendiri. Ya, jadi silakan nanti yang mempunyai bakat di tari silakan bergabung di ekstra tari. Ini adalah galeri-galerinya ekstra tari yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean. Nah, ini kita tayangkan pada saat kegiatan wisuda purna siswa
Jadi kita tampilkan tari-tari yang menjadi ciri khasnya ekstra tari di SMKN 1 Duduk Sampean. Nah, ini penampilannya. Cewek-ceweknya juga cantik-cantik juga di sini yang mengikuti ekstra tari. Nah, itu adalah pembinanya ekstra tari yang namanya Ibu Widya Rahmasari, selaku pembina ekstra tari yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean. Mari segera bergabung. Kalau nanti pandemi ini sudah selesai dan anak-anak bisa masuk ke sekolah, bisa ada kegiatan tatap muka, anak-anak bisa mendaftarkan diri kalian, mendaftarkan sebagai anggota ekstrakurikuler menurut kemampuan kalian. Silakan pilih ekstrakurikuler yang ada di SMKN 1 Duduk Sampean sesuai dengan minat dan bakat yang kalian punya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.